Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Kasih dan Keadilan Allah. Dalam diri Allah, Allah memiliki tatanan dalam menjalankan tata laksana pemerintahan semesta. Allah tidak dapat melawan tatanan yang terdapat di dalam dirinya sendiri. Tatanan Allah ini bersifat permanen dan absolut. Permanen artinya tidak dapat berubah seiring ruang dan waktu. Absolut artinya tatanan dalam diri Allah tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, termasuk oleh diri Allah sendiri. Tatanan ini menyebabkan keteraturan dalam diri Allah dan segala keputusan yang keluar dari Dia. Saya ulangi, tatanan ini menyebabkan keteraturan dalam diri Allah dan segala keputusan yang keluar dari diri Allah. Tidak ada kontradiksi atau inkonsistensi yang dapat ditemukan dalam diri Allah. Tatanan ini beririsan dengan hakikat Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil. Hakikat Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Banyak orang Kristen dan non-Kristen mempertanyakan pertemuan dua hakikat ini, saudara. Allah yang Maha Kasih tapi juga Allah yang Maha Adil. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, banyak orang Kristen dan non-Kristen mempertanyakan pertemuan dua hakikat ini. Jika Allah Maha Kasih, mengapa Ia tidak mengampuni saja seluruh umat manusia? Begitu pertanyaannya. Mengapa Allah harus menghukum umat manusia yang tidak taat kepadanya? Bukankah Ia Allah yang Maha Kasih? Kemunculan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat dimengerti mengingat konsep Allah pada sebagian besar orang Kristen masih belum tepat juga. Allah dipandang berat sebelah pada dirinya yang penuh kasih, penuh kebaikan, dan anugerah. Oleh karenanya tidak heran apabila muncul pengajaran hypergrace yang menekankan anugerah Allah yang menyelesaikan segala pelanggaran dan dosa manusia. Dosa dan pelanggaran manusia, bahkan iblis, dapat diterima Allah dalam anugerahnya yang luar biasa. Ini ajaran yang salah. Anugerah semacam ini dapat dilihat sebagai anugerah murahan yang muncul dari pengenalan akan hakikat Allah yang tidak berimbang. Di sisi lain ada kelompok yang menekankan keadilan dan ketegasan Allah. Akibatnya sosok Allah dilihat sebagai sosok yang garang, penuh murka, dan tidak berbelas kasihan. Saudaraku, pandangan semacam ini telah muncul sejak abad pertama berdirinya gereja yang diwakili oleh sosok Marcion atau Markion. Marcion melihat Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang berbeda. Allah Perjanjian Baru dipandang sebagai Allah yang penuh kasih, sedangkan Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang jahat, garang, dan tidak berbelas kasihan. Akibatnya, Marcion menolak Perjanjian Lama sebagai kitab-kitab untuk mengajar umat. Marcion juga melihat ketegasan dan keadilan Allah dalam Perjanjian Lama secara fatalistis dan tidak berimbang. Padahal Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang sama yang ditemui pada Perjanjian Baru dalam Yesus Kristus. Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang mengasihi umatnya dan penuh anugerah. Sehingga Allah tidak memperhitungkan keadaan awal Israel ketika menebus mereka keluar dari Mesir. Jika sekiranya Allah melihat kepantasan dan kelayakan Israel, tentu mereka tidak akan dibebaskan dari Mesir. Namun pada faktanya Allah tidak memperhitungkan kepantasan dan kelayakan Israel ketika membebaskan bangsa itu dari Mesir. Allah
setia pada perjanjiannya terhadap nenek moyang bangsa Israel. Allah setia terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, sesungguhnya sisi kasih dan keadilan Allah tidak dapat terpisahkan. Keduanya adalah hakikat Allah yang tidak terpisahkan atau non-dualistik. Dalam kasihnya Allah menerima semua manusia melalui penebusan putra tunggalnya. Allah tidak memperhitungkan kepantasan dan kelayakan manusia ketika Allah menyatakan kasih dan anugerahnya. Ketika Ia mengasihi dan menerima manusia, itu berarti Allah sungguh-sungguh menerima manusia tanpa syarat. Allah tidak berpura-pura menerima atau memaksa dirinya untuk menerima manusia. Ia adalah Allah yang kasih adanya. Namun di sisi lainnya, kasih Allah tidak membuat diri Allah kehilangan kedaulatan untuk menegakkan keadilan, saudaraku. Dalam kasihnya Allah menegakkan keadilan secara bersamaan sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hal ini tidak perlu dipandang bertentangan atau kontradiktif, dan memang tidak boleh dipandang sebagai bertentangan atau kontradiktif. Justru dengan menegakkan keadilan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Jika Allah tidak menunjukkan keadilannya, maka Ia melanggar tatanan yang ada di dalam dirinya. Bukti nyata kasih dan keadilan Allah sangat nyata tercermin dalam salib Kristus, saudaraku. Saudaraku, ketika Yesus disalib, Allah menunjukkan keadilannya terhadap dosa, sebab setiap dosa harus dihukum atau memperoleh konsekuensi atau ganjaran. Kristus menanggung konsekuensi itu, konsekuensi dosa tersebut di atas kayu salib. Namun secara bersamaan keadilan Allah di kayu salib itu juga menunjukkan kasih-Nya. Sebab dengan matinya Yesus di kayu salib ada pengampunan dosa sebagai wujud kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian sesungguhnya salib Kristus menunjukkan kasih dan keadilan Allah secara bersamaan. Hal ini membuktikan bahwa kasih Allah dan keadilan Allah tidak perlu dipandang berlawanan atau memang tidak boleh dipandang berlawanan atau dualistis. Saudaraku, keduanya dapat ditunjukkan secara bersamaan dalam diri Allah yang sempurna. Bahwa Allah adalah Allah yang kasih tapi juga adil. Jika dikaitkan dengan pengampunan, kasih dan keadilan Allah mengimplikasikan bahwa pengampunan yang diberikan Allah tidak menghilangkan konsekuensi dosa. Setiap dosa dan pelanggaran memang diampuni Tuhan dengan sempurna melalui korban Yesus di kayu salib. Namun konsekuensi dosa harus dituai oleh siapapun yang melakukannya. Nah, ini yang mengerikan, saudara. Jika seseorang berzina sehingga ia terjangkit virus HIV misalnya, maka itu merupakan konsekuensi perbuatan yang harus ditanggung olehnya. Meskipun dosa perzinahannya diampuni ketika ia memohon ampun kepada Tuhan. Nah, di sini kita mestinya menjadi gentar, saudaraku. Yang kita tabur itu juga kita tuai. Saudaraku, hendaknya kita memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Ya, bahwa apa yang kita tabur juga kita tuai. Sehingga kita dapat menggelar kehidupan dengan benar di hadapan Allah. Dengan memahami tatanan ini, kita dapat hidup berhati-hati dan penuh hormat di hadapan Allah Bapa. Saya tegaskan, saudaraku, dalam kasih-Nya Allah menegakkan keadilan secara bersamaan sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut atau sesuai perbuatannya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.